Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wasihat wal afiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Wa qala aidan la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Shadaqallahul azim. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Baitus Salam yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, monggo di pagi hari ini tiada untaian kata yang patut kita ucapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dene punapa kula panjenengan sedaya tasik pinaringan nikmat ingkang agung, yaitu yang berupa sehat wal afiat, iman Islam, sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dilanjutkan pengajian subuh. Mudah-mudahan ini merupakan amalan-amalan kita yang akan mengantarkan kita nanti menjadi calon-calon penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya tak lupa sholat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan barokah sholat Nabi kula panjenengan sedaya benjing yaumal qiyamah, dinten kiamat, angsal syafaat pertolongan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2022, pengajian kita pada pagi hari ini termasuk hari yang istimewa, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Insya Allah panjenengan malam hari pagi hari ini kira-kira ngantuk mboten Pak? Sebab tadi malam kita sudah tirakatan melekan, bahkan sampai jam 12, jam 1 belum tidur. Untuk itu mari sebelum kita melanjutkan pengajian agar kita tidak ngantuk, mari kita pekik kemerdekaan dan takbir. Mudah-mudahan dengan pekik kemerdekaan, takbir, mudah-mudahan kita diberi semangat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjuang di agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah panjenengan mboten ngantuk nggih. Sing ngantuk melekan wau dalu saniki mboten ngantuk sebab dikai kepekik kemerdekaan. Monggo kita mengaji mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara setiap tahun memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita tentunya sebagai umat Islam
dan umumnya sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh lupa dengan namanya angka 317. Nopo angka 317 yang harus kita ingat. Jangan sampai kita menjadi orang lupa dengan sejarah jasmirah. Yaitu yang pertama 17 Agustus. Setiap peringatan kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia harus ingat dengan 317. Yang pertama 17 Agustus. Yang kedua adalah 17 Rokaat. Yang ketiga adalah 17 Ramadan. Apa hubungannya, kaitannya, korelasinya ketika 17 setiap tahun kita memperingati, mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Yang pertama mari kita kaji 17 Agustus Bapak Ibu. Ini merupakan angka keramat bagi bangsa kita Indonesia. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Setelah 3,5 abad atau 350 tahun dijajah bangsa Belanda plus Jepang 3,5 tahun, baru tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita ini merdeka. Ini semata-mata adalah berkat rahmatnya Gusti Allah, berkat pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita tancapkan kepada generasi muda kita, bahwa bangsa kita merdeka ini semata-mata atas rahmatnya Gusti Allah, pertolongannya Gusti Allah. Kalau bukan rahmat Allah Bapak Ibu, kalau kita mengaji sejarah, mana mungkin senjata bangsa Indonesia dulu, senjata tradisional bambu runcing, golok, pedang bisa mengalahkan tank-tank Belanda. Meriam Belanda senjata yang sangat canggih, tidak mungkin bisa mengalahkan. Yang mengalahkan meriam Belina artis Pak, mudah. Ini meriam Belanda, senjata super canggih Belanda, tapi dengan rahmat Allah, berkat pertolongan Allah, senjata yang tradisional Allah bisa mengalahkan bangsa Belanda melalui tokoh-tokoh pejuang-pejuang bangsa Indonesia. Ini patut kita syukuri. Makanya para pejuang, para pendiri bangsa selalu mengingatkan generasi muda di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga pasti disebutkan atas berkat rahmat Allah serta didorongkan keinginan luhur bangsa kita bisa merdeka. Untuk itu mari patut kita syukuri. Nah, karena rahmat Allah kita syukuri. Karena apa? Dengan rahmat Allah pertolongan akan datang. Begitu juga para bapak ibu panjenengan pada pagi hari ini bisa sholat subuh berjamaah, mengikuti pengajian rutin, ini juga semata-mata rahmati Gusti Allah. Tanpa rahmatnya Allah kita tidak bisa datang di masjid ini. Nuwun sewu, kula panjenengan sedaya bisa hadir sholat subuh istiqomah berjamaah ini bukan semata-mata kita sehat, bukan. Banyak saudara kita saat ini sehat walafiat, seger waras, tapi gak oleh rahmati Gusti Allah, padahal rumahnya dekat dengan masjid, tidak bisa datang di masjid tercinta ini karena tidak mendapat rahmati Gusti Allah, ridhoni Gusti Allah. Begitu juga kula panjenengan sedaya hadir di majelis ini bukan semata-mata karena ada waktu, ada kesempatan, bukan semata itu, karena rahmatnya Gusti Allah. Banyak saudara kita subuh nggih tangi, krungu no omah nggih tenguk-tenguk nyekel HP nonton TV. Karena tidak mendapat rahmati Gusti Allah, akhirnya tidak mau melaksanakan sholat subuh berjamaah.
Begitu juga kita merdeka saat ini semata-mata rahmati Gusti Allah. Lalu terus pundi carane mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan iki Bapak Ibu. Nah niki nuwun sewu, banyak salah para pemuda-pemuda kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang berupa kemerdekaan ini dengan cara apa? Bertentangan dengan syariat Islam, naudzubillah. Mensyukuri dengan foya-foya, hura-hura, minuman keras, naudzubillah. Sampai tirakatan bengi, melekan, mabuk-mabukan, naudzubillah. Ini harus kita hilangkan, kita luruskan. Apa cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, oleh Allah? Saat ini kita diberi Allah nikmat yang berupa kemenangan, kemerdekaan. Insya Allah panjenengan sudah hafal surat An-Nasr. Allah berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah yang berupa kemenangan, dalam hal ini kemerdekaan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat banyak manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Waktu itu pembukaan kota Mekah, kemenangan kota Mekah di zaman Rasulullah. Dalam hal ini adalah kita diberi oleh Allah kemenangan, pertolongan yang berupa kemerdekaan. Bagaimana mensyukurinya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Maka kamu bertasbihlah, mensucikan Allah dengan memuji Allah dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Jadi dari ayat ini para bapak ibu, cara mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemenangan, kemerdekaan ini, mari kita memperbanyak memuji Allah dengan baca kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berupa kemerdekaan dengan syukur bilisan, memperbanyak membaca kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan istighfar kepada Allah. Ini cara yang benar mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Lalu diwujudkan dengan amal nyata. Kita tidak boleh lupa dengan 17 yang kedua, yaitu 17 rakaat. Nopo Bapak Ibu 17 rakaat? Yaitu kalau kita sudah merdeka, jangan lupa kita tetap bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kula panjenengan pun merdeka dadi umat Islam lali karo 17 rakaat. Jangan sampai kita sudah merdeka kita tidak menjalankan sholat 5 waktu. Ini salah benar. Ini salah besar. Manakala kita diberi kemerdekaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengaku beragama Islam, tapi mensyukur nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, kita lupa. Diperintahkan oleh Allah bahwa bersyukur kepada Allah dengan wujud nyata, kita mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu Bapak Ibu. Kita merdeka berkat jasa-jasa para pejuang, para ulama yang mengusir para penjajah. Mari kedua 17 rakaat ini betul-betul kita laksanakan dengan baik, yaitu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu ini menurut baginda Rasulullah termasuk tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mengaku agama Islam, melaksanakan ibadah sholat,
berarti telah menegakkan agama. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengaku agama Islam tidak mau melaksanakan 17 rakaat, tidak mau melaksanakan ibadah sholat, berarti telah merobohkan agama. Naudzubillah. Praktekin nuwun sewu Bapak Ibu, 90% bangsa kita Indonesia insya Allah agama Islam. Tapi nuwun sewu, prakteknya dalam bersyukur kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat, kira-kira 90% sing sholat, teman-teman sholat itu berapa persen? Dapat kita hitung Bapak Ibu. Suatu daerah jumlah penduduk 1000, paling sing gelem sholat berjamaah nang masjid paling 100-200. Inilah kenyataan di akhir zaman. Banyak bangsa kita umat Islam wis dikai kemerdekaan Gusti Allah, tinggal menikmati mensyukuri, tapi ejek gak gelem nglakoni ibadah sholat. Naudzubillah. Mari sholat ini betul-betul kita laksanakan dengan baik. Apapun keadaan dan bagaimanapun situasi, empun ngantos awak dhewe niki ninggalno sholat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia diperintahkan untuk ibadah. Ibadah yang paling utama adalah ibadah sholat Bapak Ibu. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Besok pada hari kiamat, amal ibadah sing paling utama, yang pertama kali besok sing dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yang akan dihisab oleh Allah adalah amal ibadah sholat. Maka apabila sholatnya baik, amal ibadah lainnya akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau sholatnya tidak baik, sholatnya seenaknya saja, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amal ibadah lain akan menjadi tidak baik. Atau sholat ini merupakan barometer ukuran baik tidaknya amalan kita, tergantung sholatnya. Untuk itu mari Bapak Ibu, dengan mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, mari kita jaga sholat 5 waktu. Lebih-lebih apa? Yaitu lebih-lebih kita menjaga sholat 5 waktu. Mari kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita sudah merdeka, fasilitas aman, kita ini mengolor-ngolor waktu sholat. Jangan sampai terjadi ini. Tapi nun sewu, yang terjadi banyak saudara kita umat Islam karena lemahnya iman, karena sibuk dengan dunia. Ada panggilan sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duhur jam setengah 12, tapi dikerjakan jam 2. Asar jam 3, dikerjakan jam 5 sarib, asar menjelang maghrib. Bagaimana ibadah sholat kita ini berkualitas, sementara kita sering menunda-nunda waktu sholat. Ini jangan sampai Bapak Ibu. Dengan menjaga sholat, mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan ini, mari kita betul-betul menjaga sholat di awal waktu. Apa maknanya sholat di awal waktu? Ada panggilan sholat dari masjid, dari musola, kita mendengar, langsung kita ambil air wudhu, segera kita berwudhu, lalu berangkat sholat berjamaah ke masjid Baitus Salam. Kita berangkat. Ini adalah orang yang bisa menjaga sholat di awal waktu. Nuwun sewu, jangan sampai panggilan Allah, suara adzan berkumandang ini dikalahkan dengan panggilan HP. Contoh Bapak Ibu, jam 4:04 ada panggilan sholat. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih bagus daripada tidur. Kita mendengar, tapi nuwun sewu, ngitangi, cuma gak langsung wudhu. Nanti dulu, masih ngantuk. Sementara beberapa detik kemudian HP kita ini berdering, kering-kering, langsung kita bangun melek, apa meneh yang menghubungi orang-orang yang kita cintai.
Loh, itu loh Pak, ironisnya di akhir zaman panggilan suara adzan dikalahkan dengan panggilan HP. Akhirnya apa? Wis sholat subuh kari telepon sampai setengah jam, jam 5 baru buyar, baru sholat. Ini naudzubillah. Mari dengan menjaga sholat 5 waktu, mari kita berusaha melaksanakan sholat di awal waktu. Insya Allah ibadah sholat kita ini akan berkualitas. Yang kedua para bapak ibu, dalam rangka kita mensyukur nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, yaitu 17 rakaat ini, mari sholat 5 waktu ini kita jaga betul-betul dengan cara apa? Kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Sesungguhnya sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini janji Allah, garansi Allah kepada umat Islam yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan keji dan mungkar. Ini Pak, janji Allah kepada kita. Kita sudah merdeka. Insya Allah kalau bangsa kita umat Islam betul-betul melaksanakan ibadah sholat dengan baik, insya Allah menjadi pemimpin, akan menjadi pemimpin yang baik, yang adil dan bijaksana. Jadi rakyat akan jadi rakyat yang baik. Karena apa? Sholatnya luar biasa baiknya, sehingga dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nun sewu, kenapa prakteknya banyak pejabat kita dalam KTP-nya agama Islam, nggih sholat, nggih ngaji kadang-kadang, tapi masih terjadi korupsi di pejabat. Banyak umat Islam melaksanakan ibadah sholat berjamaah, tapi kenapa dengan tetangga tidak rukun, dengan saudara tidak tegur sapa sampai puluhan tahun gara-gara rebutan warisan, pembagian warisan tidak adil. Nuwun sewu, apabila ada umat Islam sudah melaksanakan ibadah sholat tapi masih berbuat maksiat, STMJ, sholat terus maksiat jalan, berarti masih belum bisa menjaga sholatnya. Sholatnya masih dalam tanda tanya Pak. Kalau orang yang betul-betul melaksanakan ibadah sholat dengan baik, insya Allah hubungan dengan Allah baik, dengan manusia baik. Itu jaminan Allah. Untuk itu makanya tidak heran kadang-kadang sholat itu dibuat kedok, itu alim, itu khusyuk, tapi nuwun sewu ya Allah, barek tonggone jahat, ambek tonggone gak rukun. Nah, padahal tahun nang Mekah bolak-balik umroh. Nah, ini berarti orang semacam ini belum bisa menjaga sholatnya. Padahal janji Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut panjenengan lihat, inna sholata tanha anil faksai wal mungkar. Sesungguhnya sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk itu mari dalam peringatan mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, mari 17 rakaat ini betul-betul kita jaga dengan Allah baik, dengan manusia baik. Insya Allah Bapak Ibu, menawi kula panjenengan sedaya bisa menjaga sholat 5 waktu dengan baik, Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis akan memberikan 5 kemuliaan. Man habatus sholatil khamsah akramallahu ta'ala bi khamsin khisal. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu dengan baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 5 kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Apa ya Rasulullah? 5 kemuliaan yang diberikan hamba Allah, umatnya Rasulullah kepada kita yang pandai menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Yang pertama, wong lek njaga sholat 5 waktu dengan baik, maka akan dijauhkan oleh Allah dari kesempitan hidup. Kita akan diberi oleh Allah
jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Karena kita pandai menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Dengan sholat tepat waktu kita akan disiplin, insya Allah hajat kita, permohonan kita akan dikabulkan oleh Allah. Segala problema kita, problema anak, ekonomi, insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah kepada orang-orang yang betul menjaga sholat 5 waktu dengan baik. Besok di alam barzah Bapak Ibu akan dibebaskan dari siksa kubur. Dan di hari kiamat nanti orang yang menjaga sholat dengan baik menerima catatan, diterima dengan tangan kanan. Ketika melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Dan yang terakhir kelima, wong li joko sholat dakhalal jannah bi ghairi hisab. Kita dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, masuk surga tanpa siksa. Itulah jaminan Allah kepada orang yang menjaga 17 rakaat. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan, mari kita ingat dengan 17 Ramadan. Ustadz Solihin, apa hubungannya 17 Agustus 17 rakaat dengan 17 Ramadan? Kita ingat pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus bangsa kita ini merdeka bukan kebetulan. Sudah takdir Allah, rahmat Allah. Merdeka pada bulan Ramadan. Di saat bulan-bulan yang berat umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah berikan hadiah pertolongan yang berupa kemerdekaan di bulan Ramadan. Maka kita setelah merdeka, kita bersyukur kepada Allah untuk membangun masyarakat Indonesia yang makmur, gemah ripah lojinawi, murah sandang murah pangan. Maka bangsa Indonesia khususnya umat Islam tidak boleh lupa dengan 17 Ramadan. Ada apa 17 Ramadan? Yaitu nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Bangsa Indonesia setelah berjuang melawan penjajah Belanda mengatur negara supaya dalam kehidupan berbangsa bermasyarakat ini makmur tenang dalam peraturan undang-undang. Selain Undang-Undang Pancasila UUD 45 ditambahi GBHM, yaitu garis-garis besar haluan muslim, yaitu Al-Quran. Sebab apa kata Rasulullah? Inni taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima walan tadilu abada kitabullah wa sunnatu rasul. Ketika baginda Rasulullah akan meninggal dunia, berwasiat kepada umatnya, sesungguhnya aku tinggalkan 2 warisan, 2 pusaka. Manakala kamu berpegang teguh, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Kamu akan selamat dunia, selamat di akhirat. Yaitu apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Terus para bapak ibu, kalau umat Islam dalam kehidupan bernegara berbangsa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah negarane adil dan makmur. Tapi kenapa di akhir-akhir ini bangsa kita ini banyak musibah, banyak bencana, keadilan tidak tercapai? Karena apa? Karena pemimpinnya dalam melaksanakan tugas, dalam menjabat tidak berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wis contohnya nuwun sewu, masya Allah, dulu sebelum menjabat menjadi anggota DPR, dadi pimpinan, saat turun kampanye wiritane maca ayat kursi, bendina maca ayat kursi. Tapi oleh kursi ayat wis ditinggal, iku naudzubillah. Bahkan nuwun sewu, kalau Al-Quran ditinggal, yang halal, yang haram dicampur adukkan, tidak akan terjadi kemakmuran.
akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Makanya mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan para pemimpin kita, bangsa kita yang menjadi puncuk pimpinan senantiasa berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah kalau kita dalam hidup sehari-hari senantiasa berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, insya Allah kita akan selamat dunia, selamat di akhirat. Ini Bapak Ibu 3:17 yang harus kita ingat setiap kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa kita saat ini telah berulang tahun, yaitu merayakan hari kemerdekaan yang ke-77. Mudah-mudahan Indonesia cepat pulih, bangkit kembali. Terlebih-lebih kemarin selama 2 tahun melawan COVID Corona, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Sekarang masuki bulan Muharram, bulan kebangkitan, mari kita hijrah dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Mari, kalau kemarin kita malas sholat berjamaah, kita sering ketinggalan, sering mengolor-ngolor waktu sholat, mari di bulan Muharram kebangkitan bangsa kita Indonesia, Muharram, mari kita senantiasa giat sholat berjamaah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang menang, yang merdeka. Amin amin ya robbal alamin. Demikian para Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan mengenang, yaitu mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bangsa kita, bangsa Indonesia diberi oleh Allah bangsa yang adil dan makmur, murah sandang, murah pangan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari bala, musibah dan bencana, khususnya keluarga kita yang saat ini tengah diuji oleh Allah, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diberi obat oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri kita menjadi putra yang soleh solehah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Nggih. Kula pinten dhek prei pas itu Mas. Rumah tangga. Sido nggih. Bisa temae kemerdekaan. Alhamdulillah, demikian tadi kegiatan ceramah rutin yang dilaksanakan oleh Masjid Baitul Salam, dari rutin setiap hari Rabu, dan pada kesempatan kali ini disampaikan oleh beliau Ustadz Dr. Andes Haji Solihin Usman MPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.